Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Dakoro. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi, Prodi Biologi Murni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang daya dukung pangan dan gizi yang berada di Bulaang Mongondo Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan data kependudukan yang berada di Bulaang Mongondo Utara itu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 80.313 jiwa dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018. Nah, pada tahun 2019 ini data penduduk yang berada di daerah Bulaang Mongondo Utara mengalami peningkatan. Dapat kita lihat bersama bahwa peningkatannya itu cukup besar dengan angka 1,19%. Nah, selanjutnya yaitu pertanian produksi tanaman pangan. Nah, di daerah Bulaang Mongondo Utara sendiri juga memproduksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim. Nah, menurut jenis tanaman di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, dapat kita lihat bersama pada tabel berikut ini bahwa setiap tahun produksi sayur dan buah-buahan itu mengalami peningkatan. Jadi pada produksi sayur dan buah-buahan yang berada di daerah Bulaang Mongondo Utara tersebut itu jumlah produksi buah dan sayuran tidak stabil. Jadi setiap tahun berubah-ubah karena bisa disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor lainnya. Nah, kemudian produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman pada Kabupaten Bulaang Mongondo Utara pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, jadi ini jenis sayuran dan buah-buahan tahunan. Nah, jadi sama seperti produksi tanaman dan sayuran sebelumnya. Nah, untuk produksi sayuran dan buahan yang tahunan ini juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami peningkatan dan penurunan. Jadi setiap tahun itu bisa berubah-ubah karena mungkin ada faktor alam atau faktor genetik dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk luas panen tanaman biofarma menurut jenis tanaman di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara pada tahun 2016 sampai 2019. Jadi tanaman biofarma menurut jenis tanaman di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara ini tanaman-tanaman tersebut itu biasa digunakan sebagai obat. Nah, tanaman tersebut juga mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya. Jadi untuk tanaman biofarma ini setiap tahun angkanya itu tidak stabil atau produksinya tidak stabil. Jadi ada yang menurun, ada yang meningkat. Nah, selanjutnya untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara pada tahun 2018 dan 2019. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa di daerah Bulaang Mongondo Utara itu tanaman perkebunannya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu kelapa sawit, kelapa, tanaman karet, kopi. Nah, setiap tahun itu mereka itu mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan karena biasanya disebabkan oleh faktor alam, misalnya banjir atau faktor hama lainnya. Nah, kemudian ini ada jenis tanaman perkebunan yaitu kakao, tebu, teh dan juga tembakau. Masih juga mengalami namanya produksi naik dan turun. Jadi setiap hasil produksi tanaman dan sayuran
yang berada di daerah Bulangmong Utara itu mengalami penurunan dan peningkatan. Nah, hal tersebut itu bisa terjadi karena kemungkinan banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman buah dan sayuran tersebut. Untuk ternak, populasi ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Bulangmong Utara pada tahun 2018 yaitu ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Nah, tiap tahun pada tahun 2017 di daerah Bulangmong Utara pada beberapa kecamatan, 6 kecamatan itu tidak memproduksi populasi sapi atau tidak terdapat populasi sapi dan domba itu kosong. Dapat kita lihat pada tabel ini bahwa datanya itu kosong ya. Jadi bisa kita lihat bersama pada sapi, kerbau, dan juga domba itu datanya kosong. Nah, selanjutnya itu pada ternak, jadi di daerah Bulangmong Utara itu juga populasi unggas berdasarkan kecamatan dan jenis unggas yang berada di Bulangmong Utara ini terdapat ayam dan juga itik. Nah, untuk data yang diperoleh yaitu pada tahun 2018 ini angka ayam juga mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, jadi tidak selamanya populasi unggas yang berada di daerah Bulangmong Utara itu meningkat dan tidak selamanya juga menurun. Mungkin kalau menurun karena disebabkan faktor biasanya penyakit yang terdapat pada unggas tersebut. Nah, kemudian untuk pengeluaran yang dikeluarkan di daerah Bulangmong Utara. Nah, untuk pengeluaran di sini rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tetangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi terdiri dari pengeluaran konsumsi makan dan non-makan pengeluaran. Nah, untuk konsumsi makan tersebut terdiri dari konsumsi bahan makan, minuman menjadi pengeluaran untuk konsumsi makan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir, baik konsumsi makan maupun bukan makan. Selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata per bulan. Jadi dengan presentasi saya pada data pengeluaran ini juga sekaligus menutup presentasi saya tentang analisis daya dukung pangan dan gizi yang berada di daerah Bulangmong Utara pada tahun 2018 dan 2019. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak suara yang kurang jelas atau banyak yang ribut-ribut. Mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum